Antifon pembuka. Kristus yang bangkit dari alam maut tak akan wafat lagi, dan maut tak akan menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Senin Paskah yang kedua. Dengan diam-diam ketika malam telah tiba, datanglah Nikodemus menghadap Yesus. Ia ditabahkan hatinya dan diajar untuk mendengarkan bisikan roh di dalam lubuk hatinya. Kita pun masing-masing mempunyai sedikit persamaan dengan Nikodemus. Kita pun mendengar bisikan roh yang mendorong kita dengan bebas terbuka memperjuangkan Injil. Namun sering kita kurang berani dan kurang tekun. Marilah kita mohon agar seperti murid-murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus dan menjadi pelopor bagi sesama dalam mewartakan sukacita berkat iman yang mendalam. Kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita mohon agar Allah yang Maha Rahim melayakkan kita mengikuti peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Intensi misa pada sore hari ini, yang pertama saya mendoakan jiwa Eusebius Agus Darmadi, ayah dari Mega sahabat saya yang telah dipanggil Tuhan kemarin. Semoga Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan kebahagiaan kekal abadi di surga. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anaknya, semoga dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua, saya secara pribadi mendoakan Antonius Damas yang tadi pagi menjalani operasi mata. Semoga segera pulih, sehat kembali, matanya juga sehat, sehingga ia dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari dengan lebih baik, dengan lebih optimal. Mari kita satukan intensi misa ini dengan doa dan wujud kita secara pribadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, kami berani menyapa Engkau dengan sebutan Bapa. Kuatkanlah semangat kami sebagai putra dan putri-Mu, agar layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Para Rasul. Ketika para rasul berdoa, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan sabda Allah dengan berani. Setelah dilepaskan mahkamah Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman dan menceritakan kepada mereka segala sesuatu yang dikatakan para imam kepala dan tua-tua. Mendengar hal itu, mereka bersama-sama berseru kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Melalui Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Bapa kami Daud, Engkau telah bersabda, mengapa rusuh para bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka
perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berilah hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan sabda-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan sabda Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Mengapa rusuh para bangsa, mengapa suku-suku bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan berolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam dukanya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia bersabda kepadaku, putrakulah engkau, hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka para bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kalian dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sisi kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemuka agama Yahudi. Malam hari ia datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu Engkau datang sebagai guru utusan Allah, sebab tiada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan jika Allah tidak besertanya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin orang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging,
dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lahir kembali bukan dalam artian biologis. Saya membayangkan kasihan simbol saya yang sudah 70 tahun kalau saya lahir kembali. Tetapi lahir kembali dalam teks bacaan Injil kali ini dimaknai sebagai keberanian untuk diubah dan berubah. Iman kepada Yesus yang bangkit mendorong para murid untuk memperbaharui hidupnya. Dari cemas, takut, khawatir, menjadi berani. Rohlah yang memampukan para murid untuk berubah. Hari-hari ini ada banyak pula yang harus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Kebiasaan-kebiasaan, cara kerja, tetapi mungkin juga hidup berubah, bukan menjadi lebih enak, tetapi sekarang ini menjadi lebih sulit. Roh Allah memampukan kita untuk menghadapi ini. Benar, kadang membutuhkan situasi jatuh bangun, terbentur berulang-ulang. Tetapi jangan berhenti pula untuk mencari jalan-jalan yang benar dan kreatif. Asal kita tetap gembira dan berdoa. Ada orang mengatakan, this too shall pass. Artinya, yang sulit pun akan kita lalui. Demikian pula, yang enak dan yang gampang juga akan kita lewati. Kita perlu berpasrah dalam iman dan pengharapan kita kepada Allah, supaya kita dapat dan mau untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih penuh kasih. Kita hening. Mari kita doakan doa menghadapi wabah virus corona. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dengan sabdamu setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Datanglah menolong kami di tengah penyebaran virus corona, agar kami mengalami kasih-Mu yang menyembuhkan. Sembuhkanlah kami dari sikap egois yang menghalangi kami untuk bekerja sama dalam mengatasi wabah penyakit ini. Sembuhkanlah kami dari rasa sombong yang menganggap diri kebal terhadap penyakit yang sesungguhnya bisa menyerang siapa saja. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit, semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat penanganan medis yang baik. Anugerahkanlah istirahat kekal dalam damai-Mu bagi saudari-saudara kami yang meninggal. Sertailah para keluarga dari orang-orang yang sakit atau yang telah meninggal. Kuatkanlah mereka agar tidak putus asa dan tetap berharap padamu. Sertailah para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan yang mengusahakan kesembuhan dan menolong orang-orang yang terjangkit virus ini. Lindungilah mereka selalu dalam menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh risiko. Sertailah para pemimpin bangsa, bimbinglah mereka untuk bertindak dengan tepat, penuh kasih, dan keterlibatan yang total bagi kebaikan orang-orang yang memang seharusnya mereka layani. Sertailah Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mampu membimbing umat melewati masa-masa ini dengan pengharapan yang kuat dan iman yang teguh. Tuhan Yesus Sang Penyembuh Agung,
tinggallah bersama kami, sertailah kami, sehingga di tengah kecemasan ini kami tetap merasakan damai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persiapkan kesembahan. Terpujilah Bapa Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang Kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan campuran air dan anggur ini, perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia. Terpujilah Bapa Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang Kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudaraku agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita abadi, terimalah persembahan gereja-Mu yang sedang bersukacita, dan kurniakanlah pula sukacita abadi-Mu kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersama-Mu Dan bersama Roh. Anak Domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus yang akan kita sambut, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya
Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang umatku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati mereka. Seolah-olah engkau telah datang. Biarlah umatku memelukmu dan mempersatukan diri mereka sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan umatku terpisah daripadamu. Amin. Untuk kesehatan Antonius Damas dan untuk keselamatan jiwa Bapak Eusebius Agus Darmadi, kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Salam bagimu sekalian, Haleluya." Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, pencipta dan pembaharu segala sesuatu, semoga kami kau lahirkan kembali menjadi manusia baru serupa Yesus, agar kami berani untuk mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua yang ada di sini, orang-orang yang kita bawa di dalam doa-doa kita, keluarga kita, dan niat-niat baik kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mari kita doakan doa Ratu Surga. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami ikut bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, perawan Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.